Halo teman-teman, ketemu lagi di Career Review web series yang membahas karir dan pengalaman ya para profesional di bidangnya masing-masing. Ya tujuannya supaya teman-teman HR, teman-teman OD maupun teman-teman sekalian yang masih kuliah maupun baru lulus ya, atau bahkan yang mau switch karir ke bidang terkait bisa ikut belajar dan memahami seluk-beluk pekerjaannya. Nah, hari ini kita akan kita telah kedatangan tamu istimewa ini, rekan saya dulu, Pak Lutfi Rauf ya. Welcome Pak, apa kabar? Kabar baik Mas Erdo. Wah, luar Gimana biasa sehat Mas nih. Erdo? Alhamdulillah sehat gitu Oh, ya. oke. Pak Lutfi ini merupakan profesional di bidang quality management system ya yang sudah pengalaman belasan tahun di bidangnya nih. Makanya kita akan belajar bersama ya selama kira-kira 30 menit ke depan ya Pak Ya. tentang bidang QMS. Nah, apa tuh Pak? QMS itu sebenarnya uh, bidang apa dan apa saja sih job-job atau pekerjaan yang terkait? Oke. Oke, terima kasih Mas Erdo ya. QMS, jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua di sana, kalau kita masuk satu organisasi itu ada beberapa organisasi yang sudah menerapkan quality management system, yaitu adalah sistem yang mengatur terkait penjaminan kualitas dari pelayanan atau servis maupun produk yang diberikan oleh perusahaan ataupun organisasi. Dan sistem ini sangat umum digunakan dan sangat applicable digunakan untuk semua jenis organisasi, baik Hmm. organisasi service, penyediaan produk, organisasi pembuatan produk, organisasi pendidikan, organisasi pelayanan kesehatan, hampir semua ini organisasi bisa mengadop atau mengimplementasikan sistem manajemen mutu. Hmm. Nah, adapun pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan quality management mutu itu mungkin kita sering dengar ada istilah ISO, standarisasi Hmm. ISO. Baik itu ISO apa saja kan ada beberapa versinya, ada 9001, 14001, 27000, ada ISO 22000, ada ISO TS 949 dan lain-lain. Dan masing-masing itu memulai spesifikasi tersendiri-sendiri. Terus kita juga mungkin pernah ada namanya tim internal audit atau Hmm. auditor. Auditor di sini bisa auditor keuangan maupun auditor sistem sistem mutu. Kemudian kita juga mungkin pernah dengar namanya istilah pekerjaan atau karir sebagai dokumen kontrol. Itu biasanya pun juga terkait dengan quality management system. Nah, Hmm. kalau di standar-standar versi dahulu kita juga pernah dengar atau mungkin sampai sekarang masih ada namanya manajemen representatif atau wakil manajemen, itu pun juga terkait atau berkecimpung di quality management system. Itu Mas Abdul. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira menurut Pak Lutfi, apa sih yang menarik di bidang ini, Pak? Sehingga Pak Lutfi ini memutuskan untuk berkarir ya selama belasan tahun di Ya, bidang QMS ini. ya. Ya sebenarnya saya ya bisa dibilang terjerumus atau gimana nggak tahu ya. Tapi Hmm. intinya gini sih, saya meyakini dan menikmati pekerjaan ini atau bidang pekerjaan ini karena ini adalah salah satu apa ya, passion saya, atau Hmm. mungkin teman-teman yang lain di sana juga yang berkecimpung di quality system itu karena kita bisa melihat apa ya, bisa melihat bisnis proses dari suatu organisasi itu secara keseluruhan, Hmm. mulai dari A to Z kita bisa melihat dari situ dan bisa bisa membantu. Bahkan kalau di beberapa perusahaan yang sudah settle, ini adalah sebagai kunci utama untuk memastikan bahwa servis yang diberikan atau produk yang dihasilkan itu eh, tidak menimbulkan keluhan dari pelanggan ataupun bisa mendapatkan kepuasan pelanggan. Dengan apa? Dengan caranya itu menjamin bahwa setiap proses yang dilakukan itu harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Itu Hmm. kira-kira. Oke, berarti ini sebenarnya sebuah bentuk apa ya, assurance gitu ya, Pak ya. Ya, Standarisasi mutu dari layanan maupun produk gitu ya.
Oke, oke, oke. Nah, kira-kira nih Pak, kalau tadi hal yang menarik atau yang disukai, apa sih yang menjadi tantangan nih? Atau yang sebenarnya bisa teman-teman antisipasi nih kalau mau join ke karir ini ya, di bidang QMS? Apa saja yang dihadapi Eh, tiap hari biasanya? Nah, yang apa ya, tantangan yang paling saya suka itu adalah gini, karena kita ini adalah menciptakan suatu sistem dan itu biasanya berkaitan erat dengan hubungan antar manusia. Artinya Hmm. bagaimana kita menggrab setiap orang atau setiap karyawan bisa eh, mengikuti atau melakukan sesuatu yang telah kita tetapkan. Dan ini memang nggak gampang Mas Ridho. Karena Hmm. ada beberapa teman-teman itu ada rasa defensif gitu kan. Saya Hmm. kerja udah bener kok, mau diatur apa bagaimana lagi gitu kan. Padahal kalau menurut aturan ISO yang sudah ditetapkan, yang setelah disepakati secara internasional, ada beberapa rule atau ada beberapa pakem yang harus kita ikuti sesuai klausul-klausul yang ada di situ. Nah, tantangannya adalah kita harus bisa meyakinkan nih bahwa eh, setiap orang yang terlibat dalam bisnis proses itu dia mengerti prosesnya, mengetahui pelanggannya, dan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan sehingga tidak menimbulkan keluhan dari pelanggan setelahnya. Hmm, oke. Jadi selain outputnya ya mungkin tadi berupa dokumen atau standar gitu ya Pak, tapi juga erat kaitannya dengan aspek manusia ya. Ya. Dalam hal ini anggota dari organisasi itu sendiri ya, untuk bagaimana kita mendekati ya, kemudian mengedukasi, kemudian juga mensosialisasikan ya, dan tentu saja memfasilitasi mereka untuk menyepakati sebuah kesepakatan gitu ya, standar gitu ya. Jadi kalau secara standar itu kan kalau di standarnya kita harus ngikutin klausul yang ditetapkan oleh ISO sendiri. Hmm. Tetapi secara implementasi di organisasi kita biasanya kita tuangkan dalam bentuk prosedur, dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk work interaction Hmm. ataupun instrumen-instrumen lain yang bisa apa namanya itu, yang bisa komplain terhadap persyaratan dari ISO sendiri. Hmm. Oke, mungkin bisa diterangin Pak, tadi bentuk-bentuk instrumennya itu apa aja ya Pak, yang biasa Eh, digunakan yang untuk paling standarisasi kualitas ini? yang paling lazim dilakukan oleh beberapa organisasi, kita harus mempunyai namanya tuh sistem dokumentasi yang baik atau Hmm. dokumen kontrol yang baik. Dari dokumen sendiri itu ada beberapa layer tingkatan, mulai dari level 1, level 2, level 3, dan level 4 gitu kan. Hmm. Dan masing-masing layer itu memang ada tipikalnya. Karena di layer 1 itu terkait dengan visi misi perusahaan, terkait dengan value-value perusahaan, terus kebijakan. Terus di layer 2 itu kita harus bisa menerjemahkan dalam bentuk prosedur. Hmm. Prosedur itu kita mengatur beberapa apa namanya, interaksi dari masing-masing jenis proses sehingga setiap proses itu bisa tergambarkan dengan jelas, bisa dipahami oleh masing-masing karyawan, masing-masing orang yang ada di dalam organisasi. Eh, Terus untuk level 3-nya biasanya kita turunkan dalam bentuk work interaction, Hmm. terus bisa juga dengan internal memo dan lain-lain. Adapun di layer 4 yaitu adalah bagaimana kita menciptakan instrumen untuk memastikan bahwa apa yang telah kita sepakati, kita atur dalam prosedur itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Hmm. Terutama dengan pembuatan form, ada checklist, ada eh, seperti kayak tanda terima, Hmm. terus formulir pengisian, itu ada di layer 4. Nah, dari masing-masing itu memang harus ada apa ya, ada semacam kayak butuh keahlian atau pengalaman khusus dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut sebagai prasyarat bahwa kita itu
komplain terhadap persyaratan dari quality management system maupun ISO standar yang lain. Oh, menarik nih Pak, tadi leveling saya baru yang tahu. menarik lagi itu di sekarang itu kan ada banyak sistem banyak ISO yang diadop oleh perusahaan kan. Jadi satu perusahaan itu dia mengadop 9001 untuk menjalankan kualitas mutu. Dia juga mengadop 14001 terkait dengan lingkungan. Dia juga mengadop, kalau perusahaan makanan mengadop ISO 22000. Terus dia juga mengadop terkait dengan OSAS atau safety-nya. Nah, yang paling menarik itu adalah bagaimana cara kita adalah mengintegrasikan antar standar yang ada tadi. Oh ya, kemarin juga saya dengar ada standar di human resource juga ya, 2018 gitu. Jadi memang makin banyak ya Pak, masing-masing fungsi itu distandari ya, distandarisasi gitu ya. Ada standarnya sendiri-sendiri ya. Contohnya gini, ada perusahaan manufaktur terkait pembuatan spare part otomotif atau di dunia otomotif itu dia harus mengadop ISO 16949. Selain itu dia juga harus mengadop terkait safety, OSAS. Terus selain itu dia juga harus mengadop namanya untuk lingkungannya 14001-nya. Nah, tantangan kita kadang itu adalah kita harus membuat instrumen SOP yang bisa mencakup, bisa mengakomodir dari ketiga sistem yang kita adopt. Oke. Kadang kalau kita bikin SOP, kita refernya adalah ISO 9001. Itu mungkin ada beberapa yang, tapi bagaimana kalau kita harus mengintegrasikan dari beberapa standar yang ada, atau mengintegrasikan beberapa ISO menjadi satu SOP. Gitu. Oke Pak, jadi harus melihat standar-standar yang ada atau yang diadop minimal ya oleh perusahaan tersebut ya. Oke Pak, dalam penyusunannya itu ya, dokumen-dokumen tadi ya, itu apakah melibatkan user nih atau mungkin top management ya? Oh iya pasti. Jadi ketika kita membuat SOP atau katakanlah membuat instrumen untuk sebagai panduan untuk melakukan sesuatu yang bisa komplain terhadap standar tadi, kita dibutuhkan SOP. Nah, SOP ini adalah istilahnya adalah bentuk kesepakatan atau konsensus bersama dari masing-masing departemen yang terlibat atau yang terkait untuk menyepakati satu aturan. Nah, aturan itulah nanti yang kita sebut namanya SOP. Nah, ketika kita menetapkan SOP itu harus disepakati oleh departemen ataupun divisi-divisi yang terlibat di situ. Jadi tidak bisa ditentukan oleh satu departemen atau satu orang gitu kan. Bahkan top manajemen pun nggak bisa ya sendirian ya, owner bisa, gitu. Nah, yang jadi tantangan kita itu adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan atau mengintegrasikan bahwa satu hal ini harus disepakati oleh banyak orang atau banyak departemen. Ya, jadi satu departemen itu dia ada kepentingan yang sangat besar. Satu lagi ada rasa defense atau mempertahankan diri supaya nggak banyak terlibat di situ, gitu kan. Nah, itulah bagaimana cara kita mengkomunikasikan atau bisa membuat masing-masing orang yang terlibat itu menyepakati satu hal yang sama. Gitu kan. Dan itu memang tantangannya ada di situ untuk sebagai SOP maker. Gitu. Yes. Jadi tadi ya, memahami sistem ya, kemudian juga ya mendokumentasikannya ya Pak ya, skill administratifnya ada dan juga skill komunikasinya ya, mungkin kaitannya dengan public speaking juga negosiasi gitu ya, supaya masing-masing pihak juga menyepakati satu sama lain ya. Oke. Nah tadi skill-skill yang mungkin dibutuhkan seorang QMS profesional Pak. Di luar itu ada lagi Pak? Kira-kira soft skill yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan pertama adalah gini. Cara gampangnya gini lah. Pertama kita harus menjadi pendengar yang baik dulu. Pendengar yang baik karena kita harus mengetahui sebetulnya itu apa sih yang dibutuhkan oleh masing-masing divisi itu gitu kan. Setelah itu kita harus bisa melakukan itu kayak pendekatan lah, sistem approach. Karena dari rohnya dari quality management adalah
by approach dan by pendekatan. Terus harus punya analytical thinking. Jadi kita harus bisa menganalisa masalah dengan beberapa kompleksitas itu kita bisa menyederhanakan. Dan ini nanti bisa disepakati bersama. Terus yang kedua adalah komunikasi skill itu juga perlu. Terus yang selanjutnya yaitu terkait dengan negosiasi. Ada kalanya si A kekeh untuk dilanjutkan, sedangkan si B kekeh untuk tidak dilanjutkan. Nah, itu kita harus ada upaya negosiasi supaya itu bisa terjadi kesepakatan. Ya. Oke, tadi kita udah bahas soft skill yang dibutuhkan nih Pak. Nah, kalau dari pertama buat teman-teman yang lulus SMA atau lagi mencari jurusan kuliah nih Pak, apakah ada jurusan spesifik nih Pak untuk berkarir di bidang ini? Atau sebenarnya terbuka buat semua jurusan ya? Kalau pengalaman saya ketahui dari teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan, sebetulnya tidak ada spesifikasi pendidikan khusus untuk bisa menjadi seorang quality management. Jadi semua jenis disiplin ilmu itu bisa masuk di situ. Yang penting pertama adalah harus gemar membaca, gemar mendengarkan, terus menganalisa suatu sistem, menganalisa masalah, memecahkan bareng-bareng, gitu kan. Itu adalah salah satu yang harus kita punya. Selain itu kita juga harus ini Mas Ridho, karena kita itu membuat instrumen atau SOP, jadi dibutuhkan juga adalah keterampilan untuk menulis. Menulis. Karena banyak yang saya temui itu kadang kita sering menemukan atau menjumpai teman-teman yang sudah expert, udah jago dalam hal pekerjaan, tapi ketika diminta untuk menjelaskan kepada orang lain, dia tidak bisa, atau diminta untuk membuat dokumentasi, dia nggak bisa. Makanya kadang perlulah seorang quality management system yang bisa menerjemahkan bisnis proses yang dilakukan. Ya ini Pak, ini bagian dari knowledge management Pak sebenarnya kalau di HR ya, kaitannya dengan mengubah tacit knowledge ya yang ada di pikiran teman-teman yang di expert gitu ya ke explicit knowledge gitu dalam bentuk standar working instruction, kemudian standar operation ya, prosedur dan lain-lain ya. Wow, ini lumayan challenging nih Pak sebenarnya ya buat, tapi tadi membantu teman-teman yang kadang-kadang memang begitu ya, subject matter expert atau orang yang udah punya pengalaman bertahun-tahun itu belum tentu bisa menyampaikan atau mendokumentasikan apa yang ada di pikirannya gitu ya. Dan kita sebagai satu organisasi biasanya challenge-nya di situ tuh. Nanti kan orang cepat atau lambat akan pensiun ya, mungkin keluar dari organisasi dan lain-lain. Sedangkan organisasi kita tetap harus punya kapabilitas atau knowledge organisasi yang harus dipertahankan dan dikembangkan terus-menerus. Oke. Dan satu lagi Mas Edo, sekedaranya sharing ya. Ketika kita menyusun satu sistem atau katakanlah SOP gitu kan ya, itu kita yang sering saya jumpai itu adalah orang hanya menuliskan adalah aturan main dari A to Z-nya kan, dari aturan atau ketentuan baku atau ketentuan umumnya yang ada di perusahaan A to Z. Tetapi yang paling penting juga dalam seorang SOP maker atau dalam buat sistem itu kita harus juga pertama adalah mengidentifikasi potensi kegagalan atau potensi ketidaknormalan satu proses. Yang kedua adalah harus mencari countermeasure-nya. Nah, itulah dalam pembuatan SOP yang bagus itu harus mencakup itu. Selain kita bisa mengidentifikasi potensi kesalahan atau potensi ketidaksesuaian, kita juga harus cari countermeasure-nya. Sehingga ketika pelaku bisnis proses tadi itu menemukan satu anomali proses, dia akan tahu nih, oh berarti saya harus melakukan apa gitu kan. Atau proses yang harus ditambahkan untuk menghindari
menghindari ketidaksesuaian dari suatu proses atau tidak menimbulkan potensi lainnya gitu. Ya kalau kayak mirip ini ya hazard analysis Ya, betul. critical control point ya mirip kita mengidentifikasi resiko atau potensi-potensi yang bisa mengakibatkan failure dari sistem ya. Oke Pak. Nah, kalau dari segi ini ya Pak, apa peluangnya nih ya? Biasanya perusahaan apa yang membutuhkan seorang QMS dan biasanya itu timnya berapa sih yang biasanya dipunyai perusahaan kecil, menengah maupun perusahaan besar ya? Nah ini yang menarik nih. Di QMS itu kalau saya perhatikan itu hampir mirip seperti kayak seperti orang HR, seperti orang finance accounting. Jadi dia bisa masuk ke semua lini jenis organisasi atau ke semua jenis perusahaan. Baik itu perusahaan tambang, perusahaan manufaktur, perusahaan apa namanya itu industri pelayaran, industri apa namanya itu terkait dengan pelayanan jasa, industri rumah sakit, pendidikan, itu semuanya Bisa dimasuki ya. Orang bisa dimasuki gitu kan. Karena support ya fungsinya ya. Sebagai support. Dan support di sini cenderung lebih dekat kepada pengambil kebijakan. Oke. Tapi kalau dari segi karakteristik industrinya nih, ya kan bisa jadi ada yang atau bukan perusahaan atau organisasinya mungkin ya. Apakah kira-kira yang seperti apa yang kira-kira sudah membutuhkan orang QMS yang dedicated nih Pak, yang sudah ada posisinya gitu di perusahaan itu? Apakah semua perusahaan pasti punya? Mungkin belum tentu ya. Belum tentu ya. Tapi kira-kira bisa nggak diidentifikasi apa kira-kira di perusahaan itu membutuhkan atau industrinya ya membutuhkan seseorang QMS profesional gitu Pak? Ya, karena ini dia sebetulnya bisa diadop oleh semua jenis industri, tapi kebanyakan yang paling saya tahu itu adalah pertama adalah industri-industri yang sudah settle, industri yang sudah aware terhadap kepuasan pelanggan, atau industri-industri yang keberadaannya dalam memproduksi atau memberikan pelayanan itu dipersyaratkan oleh pelanggan untuk komplit terhadap beberapa standar ISO yang sesuai. Contohnya industri makanan. Industri makanan itu kalau sudah besar dia mau nggak mau harus adopt terhadap ISO 22000. Itu disyaratkan oleh regulator ya Pak ya? Disyaratkan oleh regulator, oleh pemerintah. Pemerintah ya, Badan POM gitu? Badan POM. Oke. Karena salah satu poin dari penilaian sertifikasi dari kayak BPOM, MUI, PIRT itu adalah implementasi dari sistem manajemen mutu di organisasi tersebut. Oke. Nah, kira-kira kalau biasa di perusahaan itu berapa sih Pak? Mungkin perusahaan menengah atau perusahaan yang besar ya, tim QMS ini ya. Terus levelnya bisa apa aja Pak? Kalau untuk perusahaan dengan skala mungkin karyawan di atas 500 karyawan atau minimal di atas 300 karyawan itu pasti harusnya sudah ada gitu Mas. Tapi kalau udah di atas 10.000 itu harusnya sih udah lebih dari 5 orang yang sebenarnya tergantung dari ini sih, dari kebutuhan perusahaan. Jadi kan ada orang auditornya, ada bagian sistem quality assurance, ada bagian yang nyusun SOP, ada yang bagian sebagai dokumen kontrolnya, gitu. Idealnya sih sekitar ya 5 atau 6 orang lah. Nah itu biasanya di mana Pak? Secara organisasi ya orang QMS? Ada beberapa perusahaan yang menaruh strukturnya itu di under operation, ada yang under finance, ada yang under HR. Ada yang di bawah langsung oleh CEO atau direktur utamanya. Dan semua benar ya, tergantung
preferensi dari organisasi masing-masing ya Pak. Ya. Nah, mungkin juga ada karir yang di luar ini Pak, apa namanya, perusahaan nih ya, sebagai QMS service company nih ya. Mungkin ada beberapa ini yang eksternal lah, ya pihak ketiga gitu Pak. Ada apa aja Pak bentuknya Pak? Nah, apa namanya, karir yang bisa tumbuh selain di organisasi, kita juga bisa di ini apa, jasa konsultan Mas. Konsultan ya. Konsultan atau badan sertifikasi. Badan sertifikasi kita juga bisa masuk di situ. Itu udah B2B ya, berarti ya membantu perusahaan ya, terutama yang belum punya tim QMS atau mungkin secara kapabilitas tim QMS-nya perlu bantuan gitu ya dari luar, bisa berkarir juga di situ ya, jika ingin fokus di bidang ini. Oke Pak. Atau sebagai auditor. Auditor ya. Sebenarnya sangat terbuka lebar sih, potensi karir di quality management system itu. Karena industrinya bisa hampir semua lini gitu ya Pak. Kemudian secara tren juga awareness perusahaan yang tadi memang diregulasi atau memang dia juga punya mentargetkan sendiri supaya mendapat kepuasan atau kepercayaan pelanggan gitu ya. Makin meningkat ya, makin ke sini ya. Jadi teman-teman yang pengen berkarir di bidang QMS ini sebenarnya peluangnya sangat terbuka ya Pak? Sangat terbuka sekali. Oke Pak, terakhir Pak, kira-kira pesan-pesan apa buat teman-teman di sini yang ingin mulai meniti karir di bidang QMS ini, Quality Management System, atau yang mungkin memang pengen switch karir nih ya dari karir lain ke Quality Management System? Apa skill-skill yang harus dipersiapkan? Apakah mungkin memang ada sertifikasi ya individunya gitu ya? Atau pesan-pesan yang tips-tips lah dari Pak Lutfi ya? Oke, teman-teman di luar sana yang ingin switch atau ingin berkecimpung di dunia quality management system atau di sistem manajemen mutu, intinya adalah apapun latar belakang pendidikan Anda nggak usah merasa minder atau lain-lain, asalkan pertama Anda mau membaca, yang kedua adalah Anda mempunyai kemampuan untuk mendengarkan sebagai analisis dan mampu menulis. Saya yakin Anda semua pasti bisa. Dan untuk mempercepat supaya kita bisa lancar berkarir di sini, pertama adalah kita harus menguasai beberapa standar ISO, yaitu bisa dengan cara membaca standarnya ataupun kita mengikuti kursus, syukur-syukur bisa mengambil sertifikasi. Kemudian juga kalau yang ingin masuk ke tim SOP, minimal kita harus bisa membuat atau bisa menggambar flowchart. Dan menguasai ini ya, software-software tertentu juga ya, untuk mempermudah minimal visio, ya. Kerja kita dalam tadi ya, karena harus melakukan dokumentasi juga nih, karena ini membantu teman-teman yang di perusahaan tadi ya, yang punya tacit knowledge ya, ke dalam bentuk explicit knowledge berupa standar atau dokumentasi. Wow. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Saya kira itu Mas. Oke. Sip Pak, kalau begitu terima kasih sekali ya. Semoga tadi yang pembicaraan yang singkat tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman di sini ya, yang pengen tahu ya karir atau jenjang job ya di QMS ini, kemudian tahu industrinya, dan mungkin juga ada teman-teman yang baru lulus maupun juga yang pengen switch karir ke bidang ini, bisa nanti bisa tanya-tanya ya Pak ya ke Pak Lutfi ya, nanti bisa di komentar, saya kasih link-nya, nanti bisa tanya-tanya jika teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang quality management system. Oke Pak, sekali lagi terima kasih, sukses selalu buat Pak Lutfi, sehat-sehat, salam buat keluarga. Terima kasih Mas Edo, salam sehat selalu.